Oke, baiklah kita mulai perkuliahan struktur baja 2. Jadi di video ini kita akan mempelajari yang namanya adalah balok komposit ya. Jadi materi ini saya ambil dari bukunya Pak Wir ya, Pak Wiryanto Debroto di struktur baja. Oke. Kita baca dulu pendahuluannya ya. Jadi khusus struktur baja. Oke. Khusus struktur baja pada bangunan gedung ataupun jembatan, maka mayoritas balok itu dia akan memikul lantai plat beton bertulang ya. Oleh sebab itu, keberadaannya dapat dipakai sebagai pertambatan lateral ataupun sebagai pengaku lateralnya ya. Dalam perkembangan ya, diketahui bahwa plat beton itu tidak hanya sebagai bracing atau pertambatan lateral. Nah, karena beton itu dia sifatnya kaku dan kuat, maka dapat dipakai juga sebagai elemen struktur itu sendiri ya. Jadi selama ini kalau kita belajar di balok di baja 1, maka plat lantai beton bertulang yang ada di atas baja WF itu hanya kita manfaatkan sebagai bracing ataupun pertambatan lateral ya, atau menambahkan kekakuan lateralnya. Nah, tetapi kalau kita telah lagi lebih dalam, ternyata beton ini ya, plat beton ini itu dia bisa kita manfaatkan sebagai elemen struktur itu sendiri. Jadi tidak hanya sebagai beban saja, tetapi juga bisa berkontribusi dalam hal kapasitas ya. Nah, sekarang kita manfaatkan sebagai apa plat beton ini ya? Ini kita manfaatkan sebagai ya pemikul gaya tekan. Oke ya. Jadi karena plat beton itu dia sifatnya kaku dan kuat, maka bisa kita manfaatkan sebagai pemikul gaya tekan ya. Nah, tetapi cara ini hanya efektif jika dipakai di balok dengan momen yang positif ya. Momen positif di mana sisi desak terjadi pada bagian plat beton ya. Oke. Ingat ya, kalau kita momen positif, misalnya ini ada sebuah balok ya. Kita berikan beban di sini, maka dia akan terjadi momen positif seperti ini. Nah, momen positif ini berarti kan dia artinya adalah sisi bagian bawah penampang itu akan mengalami tarik, dan sisi pada bagian atas penampang maka akan mengalami tekan ya. Nah, tadi di sini ditulis bahwa plat beton itu kita sebagai elemen tekan itu hanya efektif jika dipakai pada balok dengan momen positif ya. Karena apa? Kita tahu beton itu dia perilakunya memang kuat terhadap tekan, tetapi dia sangat lemah terhadap tarik. Maka dari itu kalau misalkan dia momen negatif, maka tarik itu ada di bagian platnya, sehingga tidak bisa kita manfaatkan atau kita abaikan saja kemampuan tarik dari beton ya. Jadi kalau kita punya balok WF ya, nah balok WF seperti ini, ada plat beton di atasnya. Nah, plat beton ini sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai elemen struktur ya. Jadi tidak hanya sebagai beban, tetapi dia hanya bisa kita manfaatkan sebagai elemen struktur. Namun catatannya adalah jika balok ini dia mengalami momen positif ya. Jika dia mengalami momen negatif, maka di sini akan menjadi tarik ya. Di sini akan menjadi tarik dan di bawah akan menjadi tekan ya. Maka dari itu, karena beton dia lemah terhadap tarik, berarti kita abaikan saja ya. Kemudian konsep balok yang memanfaatkan dua bahan material berbeda, yaitu plat beton bertulang dan profil baja ya. Yang kedua-duanya itu kita jadikan dia satu kesatuan dalam memikul beban, maka itu dinamakan dia balok komposit. Nah, ya, dinamakan balok komposit. Nah, kita lihat di sini ada gambar satu ya, yaitu adalah komponen-komponen balok komposit. Jadi gambar satu itu memperlihatkan komponen-komponen utama dari balok komposit, yaitu yang pertama ada baja profil I-nya ya. Baja profil I, kemudian ada plat beton bertulang ya. Nah, plat betonnya. Kemudian ada shear stud atau shear connector.
ya, yang berfungsi untuk menyatukan keduanya, artinya menyatukan plat beton dan menyatukan dengan baja. Ini namanya shear stud-nya, ya. Nah, ini. Ya, jadi fungsinya adalah menyatukan elemen beton dengan elemen baja, ya. Adapun deck baja atau steel deck, ya, ini bersifat opsional saja, ya. Jadi boleh kita gunakan steel deck atau tanpa steel deck pun juga sama saja, ya. Nah, deck baja itu sendiri adalah lembaran baja tipis, coil formed, bergelombang atau kita sebut berusuk untuk struktur lantai maupun struktur atap. Oke. Shear stud atau shear connector itu sangat penting agar sistem dapat berperilaku sebagai balok komposit, ya. Nah, jika shear stud itu tidak ada, maka fungsi plat beton pada balok hanya sekedar sebagai pertambatan lateral saja, ya. Artinya tidak memikul gaya secara satu kesatuan, ya. Hanya sebagai pertambatan lateral atau menambahkan kekakuan lateralnya. Jadi fungsi shear connector ini sangat penting sekali, yaitu untuk menyatukan plat beton dan plat baja agar menjadi satu kesatuan. Nah, sekarang kita lihat lebar efektif plat lantainya, ya. Sistem lantai beton bertulang yang bertumpu di atas blok baja profil I umumnya itu berperilaku sebagai plat satu arah, ya. Jarak bentang plat atau kita sebut B, ya, adalah jarak as ke as balok yang saling berjajar, ya. Nah, ini B. Ya, artinya jarak bentang platnya adalah kita simbolkan B atau jarak dari as ke as balok, ya. Untuk keperluan perencanaan, menghitung besarnya kopel tekan plat beton, maka bentuk distribusi tegangan disederhanakan menjadi bentuk linier, ya. Tegangan maksimumnya masih sama, tetapi lebar platnya diperkecil, dianggap sebagai lebar plat efektif yang memikul tegangan tekan atau BE. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat distribusi tegangannya, ya dia seperti ini di plat. Ya, tegangannya dia parabolik dan dia maksimum tepat di sejajar dengan sumbu baloknya, ya kan? Nah, kalau kita ingin menghitung besaran tegangan di sini, resultan tegangannya itu sangat sulit karena kita harus menghitung volume dari parabolik ini. Nah, maka dari itu bisa kita bikin sederhana, yaitu dengan cara kita ambil ya linier, ya, dimana besaran ini ya tinggi ini adalah sebesar dari sini sampai dengan sini, ya. Artinya sama, ini adalah tegangan maksimum. Jadi ibaratnya yang parabolik ini kita ambil dia seperti ini jadinya. Nah, seperti ini. Jadi persegi, ya. Tapi dengan lebar BE namanya. Oke. Dimana kalau memang kita hitung, ini bisa saja hasilnya mirip, ya. Kita hitung volume parabolik ini, dengan kita hitung volume persegi 4 ini, linear, itu hasilnya kurang lebih akan menunjukkan hasil yang sama, ya. Nah, jadi yang kita pakai adalah yang ini, agar lebih mudah untuk menghitung resultan gayanya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kita menentukan lebar efektif atau lebar BE tadi, ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan BE? Nah, untuk menentukan BE atau lebar plat efektif dari balok komposit, maka perlu diketahui adalah bentang platnya atau jarak antar balok, ya. Kita sebut namanya B tadi, ya, jarak as ke asnya. Kemudian bentang balok itu sendiri yaitu L-nya, ya. Mengacu ke AISC 2010, ya. Lebar efektif plat beton adalah jumlah kumulatif lebar plat efektif untuk tiap sisi plat terhadap garis as balok. Yang besarnya adalah nilai terkecil, ya, dari ketentuan berikut, ya. Ada 3 ketentuan. Yang pertama, kita ambil nilainya adalah 0,125 L, ya. Dihitung dari jarak as ke as tumpuan balok. Kemudian yang kedua kita bisa ambil 0,5 B, ya. Jadi setengah dari jarak antar baloknya, ya. Dihitung jarak as ke as balok sisi terdekatnya. Kemudian juga bisa kita ambil jarak as balok ke tepi luar plat, ya.
Nah, itu bisa. Jadi kita ambil yang terkecil ya di antara ketiga ini. Ya, kita ambil yang terkecil. Nah, ketentuan BE atau lebar efektif untuk digunakan pada plat tekan ya, atau plat desak ya, yang terjadi pada bagian lapangan ya, akibat momen positif ya. Untuk tumpuan yang menerima momen negatif, maka lebar efektif tersebut tentunya tidak berlaku lagi. Artinya berlaku komposit bahkan bisa tidak dapat terjadi ya, karena apa, dia sifatnya tarik di atas, sedangkan beton memang kita peruntukkan untuk tekan ya. Jadi balok komposit ini lebih bagus ya, dia akan bekerja jika dia menerima momen positif ya. Sebenarnya konsep ini itu persis seperti kalian belajar balok T di beton bertulang. Ingat, kalau balok T di beton bertulang, kalian belajar bahwa jika momennya positif ya, atau sisi atas platnya mengalami tekan, maka kita bisa hitung lebar baloknya selebar BE ya. Tapi kalau misalkan dia momen negatif, artinya tarik di sisi platnya, maka BE itu sama dengan BW ya. Lebar plat efektifnya itu selebar dengan badan baloknya. Atau kita anggap tidak ada plat yang menambahkan kekakuan si baloknya. Untuk bagian tumpuan, bila mana baloknya menerus, maka bagian tersebut dapat direncanakan sebagai balok biasa. Nah, jadi di bagian menerusnya, di bagian momen negatifnya, maka kita bisa rencanakan sebagai balok biasa walaupun ada plat beton di atasnya ya. Jadi kita abaikan saja plat betonnya karena di bagian momen negatif dia tidak mampu menahan tarik. Oke, kita lanjutkan di sini. Sekarang kita bahas shear connector ya. Jadi gambar 3 ya, ini gambar 3 memperlihatkan komponen penting balok komposit yaitu shear stud ya, atau kita sebut shear connector atau steel anchor. Fungsinya untuk menahan gaya geser yang menyebabkan plat beton, ini saya tulis ya, plat beton di atas profil baja tidak bergeser satu sama lain ya. Jika tidak diberikan shear connector, akan terjadi pergeseran. Ini dengan shear connector dan ini tanpa shear connector. Jika dia menggunakan shear connector, ya, maka plat dan si balok I-nya itu akan menjadi satu kesatuan dalam memikul gaya. Artinya shear connector ini adalah untuk penghubung gesernya, ya. Tapi kalau misalkan tanpa shear connector, maka si plat dan si baja ini akan bekerja secara sendiri-sendiri. Nah, itu terlihat bahwa terjadi pergeseran sebesar delta di sini, ya. Artinya tidak terkoneksi dia. Adanya pergeseran delta, ya, menunjukkan bahwa keduanya ya, yaitu plat beton dan profil baja itu tidak lagi menjadi satu kesatuan sehingga tidak bekerja lagi sebagai balok komposit ya. Balok profil baja itu bekerja sendiri dan plat beton itu hanya bekerja sebagai beban saja. Nah, ini jadi bedanya kalau kita belajar di baja 1 di bagian balok, kita baru belajar seperti ini ya. Artinya plat lantai itu hanya sebagai beban. Nah, tetapi kalau kita belajar komposit, maka kita akan mengenal yang namanya shear connector, yaitu penghubung geser antara plat beton dengan profil baja yang menyebabkan dua material tersebut akan bekerja secara bersama-sama. Ya, di mana beton untuk mengalami tekan dan baja untuk mengalami tarik. Ya, artinya ini hanya berlaku di momen positif. Kalau momen negatif, maka plat itu kita abaikan saja kekuatannya karena beton tidak mampu menahan tarik. Nah, sekarang kita lihat steel anchornya ya, atau shear studnya. Jadi shear stud yang dibahas di AESC adalah jenis steel headed stud anchor ya, yaitu jenis stud dengan bagian kepala yang lebih besar ya. Untuk detailnya akan diperlihatkan dua jenis shear stud di gambar 4, yaitu gambar di samping. Shear stud yang besar yang kiri ya, dan shear stud yang kecil tapi dengan ada ulirnya di sini. Nah, ada ulirnya.
adalah jenis stud yang lain. Jadi banyak jenis-jenisnya, nanti bisa lihat saja di ASC atau bisa lihat di tabelnya shear connector ya. Nah, jadi cincin putih yang terlihat tadi ya. Nah, ini cincin putih yang terlihat ini tadi ya. Nah, cincin putih ini adalah terbuat dari bahan keramik ya, yang namanya ada ferrule ya. Itu diperlukan untuk melindungi panas yang tinggi saat pengelasan ya, agar hasil lasnya itu sempurna. Setelah selesai, ferrule tadi dapat kita hancurkan agar terjadi kontak langsung antara beton dengan bajanya. Nah, pemasangan shear stud umumnya itu dilakukan di lapangan proyek ya. Apalagi jika digunakan lantai komposit dengan dek baja ya. Pengelasan dengan alat khusus juga karena di bagian stud sendiri sudah dipersiapkan ferrule dan elektrodanya ya. Maka tentu hasilnya akan lebih dapat dijamin mutunya jika kita bandingkan dengan pengelasan biasa. Nah, ini contoh pemasangan shear konektornya. Jadi shear connector ini biasanya kita kerjakan di lapangan, bukan di bengkel ataupun di workshopnya. Nah, kemudian kita lihat di sini diameter shear studnya yang biasa dipakai adalah diameter 19, diameter 22, dan diameter 25 mili ya. Kalau diameter yang lebih kecil seperti diameter 13 mili, diameter 16 mili itu biasanya digunakan untuk beton pracetak ya. Nah, bahan materialnya sendiri dari baja kadar karbon rendah dengan kuat tariknya itu sebesar 60 KSI, dan juga kalau kita jadikan MPa itu ada 400 megapascal ya. Penentuan diameter stud yang dapat dipakai ya tergantung tebal plat dasarnya ya. Artinya di mana sih kalau kita punya seperti ini. Nah, kita pasang di sini shear studnya. Itu diameter ini ya itu tergantung dari tebal platnya. Artinya tebal plat di sini ya. Yaitu diameter studnya ini harus lebih kecil atau sama dengan maksimal ya. Maksimal adalah 2,5 dikali dengan tebal plat dasarnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan steel angkor yang terlalu besar diameternya. Sedangkan plat yang alas dia untuk lasnya itu sangat tipis. Nanti bisa terjadi leleh di sayap balok I-nya ya, karena mungkin terlalu tebal dia. Nah, boleh lebih besar dari batasan tersebut jika studnya dipasang pada bagian plat sayap ya, pada bagian plat sayap yang tepat di atas plat badannya. Artinya bisa kita taruh di sini ya. Nah, tepat di sini. Nah, itu boleh lebih tebal ya, karena apa? Di sini maka ada gabungan ketebalan antara si sayapnya dan si webnya di sini ya, otomatis boleh lebih besar diameternya. Tapi kalau kita pasang di sini ya, pasang di sini maka maksimal adalah 2,5 kali tebal plat dasarnya. Kemudian panjangnya ya, panjang studnya dari plat dasar sampai ujungnya itu adalah 4 kali diameter studnya. Jadi panjangnya adalah lebih besar dari atau sama dengan 4 kali diameter studnya. Oke. Nah, sekarang kuat geser nominalnya atau dari shear stud tunggalnya kita namakan dia QN ya. Yang tertanam pada plat beton solid ataupun plat beton komposit dengan dek baja itu dapat dihitung seperti ini, yaitu adalah 0,5 dikalikan luas penampang shear studnya atau ASA dikalikan dengan akar kuat tekan beton dikalikan dengan modulus elastisitas betonnya. Dan itu harus lebih kecil daripada RG dikalikan RP dikalikan ASA dikalikan FU ya. Mungkin ini teman-teman sudah bisa ya dihitung berapa sih luas penampang shear studnya, kemudian berapa kuat tekan beton kita pakai, kemudian modulus elastisitasnya bagaimana ya. Sekarang RG dan RP ini dapat dari mana ya. Nah, ketentuan RG dan RP itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada nilainya RG dan RP. Ya, di sini untuk kondisi. Sekarang kita lihat kondisi kita ya. Kondisi komposit nanti dia menggunakan dek baja ya, artinya steel deck tadi
Atau tidak menggunakan, artinya dia langsung bekisting saja, dicor, sudah selesai tanpa ada dek baja. Berarti kalau tanpa dek baja, maka kita ambil RG-nya 1, RP-nya adalah 0,75. Nah, sekarang misalkan kita menggunakan dek baja, ya. Nah, misal kita menggunakan dek baja, di sini ada memakai dek baja, ya kan? Maka ada dua yang harus kita telah lagi. Kita memakai dek baja ini, rusuknya itu paralel dengan arah profil balok atau tegak lurus terhadap profil balok, ya. Misalkan kita punya profil I di sini, ya. Di sini ada apa? Gelombangnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ya kan? Nah, seperti ini. Di sini beton kita. Nah, kalau ini biasanya dia identik dengan sejajar ya. Nah, sejajar. Ya. Sejajar dengan arah profilnya, berarti paralel, ya. Tapi kalau tegak lurus berarti ini kita putar, ya. Si platnya kita putar ke sana, ya. Contohnya tadi ada di gambar paling depan, nanti silahkan dilihat lagi. Nah, kalau misalkan dia paralel seperti ini, ya, paralel seperti ini, maka kita ambil yang di atas ini, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia tegak lurus, maka kita ambil yang bawah. Nah, sekarang kita lihat di sini ada WR dibagi HR. Ya. WR itu adalah lebar rusuknya dan HR ada tinggi rusuknya. Jadi WR itu adalah dari sini, ya, sampai dengan sini. Nah, ini adalah WR dan HR adalah dari sini sampai dengan sini. Nah, ini adalah HR. Jadi lebar rusuk dan tinggi rusuknya. Kalau rasionya itu dia lebih dari atau sama dengan 1,5, maka kita ambil RG-nya sekian, RP-nya sekian. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 1,5, kita ambil RG-nya 0,85 dan RP-nya 0,75. Tapi ingat, di sini ada tanda bintangnya 2, yaitu shear start-nya itu tunggal, ya. Shear start-nya tunggal. Nah, sekarang kalau misalkan dia menggunakan tegak lurus terhadap profil balok, ya, maka kita lihat jumlah shear start-nya pada bagian setiap rusuknya, ya, setiap rusuk di sini. Nah, itu ada 1, 2 atau lebih, ya, 3 atau lebih. Nah, nanti ambil di sini yang mana kita ambil, ya. Nanti ada lagi di sini ada tanda plus, berarti jika emit-nya lebih dari 50, maka kita ambil RP-nya 0,35. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang jika diperlukan jumlah shear start yang cukup banyak dan harus dipasang sedemikian jaraknya antara stud tersebut, itu tidak kurang dari 6 kalikan diameternya. Ya, jadi diameter stud ini, ya. Kalau kita pengen masang, ya, masang jaraknya, ya, ini maksimal adalah tidak kurang dari 6 diameter, ya. Jadi paling minim adalah 6 dikalikan diameter itunya. Jangan terlalu rapat, ya. Tapi kalau misalkan dia datar seperti ini, maka jarak antara ini, ya, itu adalah 4D. Tapi kalau misalkan dia miring seperti ini, ya, stagger seperti ini, kita bisa gunakan di sini jaraknya 3D dan ini adalah 4D, ya. Jadi seperti itu untuk jarak yang diperlukan oleh masing-masing steel angkornya. Oke, jadi kita tadi sudah membahas tentang pendahuluan, kemudian lebar efektif, bagaimana cara mendapatkannya, kemudian juga kita sudah membaca sekilas tentang shear connector, ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara kita untuk merencanakan sebuah balok komposit. Ya, artinya kapasitas dari balok komposit itu seperti apa. Nah, nanti akan ditinjau. Ada yang dengan cara penampang plastis, ya. Ada juga yang dengan cara penampang elastis. Nah, apa sih? Kapan kita bisa menggunakan penampang plastis dan kapan kita bisa menggunakan penampang elastis, ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah belajar di balok, ya, balok baja di baja 1, kalian pasti sudah pernah yang mendengar namanya penampang kompak dan tak kompak, ya. Ingat,
Kalau penampang kompak, maka momen nominalnya akan mencapai momen plastis, artinya momen yang paling tinggi nilainya. Tapi kalau tidak kompak, maka dia akan tertekuk sebelum mencapai momen plastis, artinya momennya bisa lebih turun. Nah, mengapa demikian? Memang kalau penampang tak kompak, otomatis angka kelangsingannya itu cukup besar. Ya, kalau penampang kompak, maka angka kelangsingannya itu kecil, sehingga dia tidak akan tertekuk sebelum mencapai kondisi plastis. Nah, sekarang kita bahas dulu yang plastis. Ya, memang kita tahu bahwa dominan ya hampir semua yang tertera pada tabel produk baja ya. Jadi kalian kalau lihat katalog profil baja itu dominan biasanya dibikin penampang kompak. Artinya dia mampu mencapai momen plastis ya. Oke, kita baca dulu. Di sini momen plastis hanya terjadi jika plat badan profil baja komposit memenuhi ketentuan berikut, yaitu H per TW, artinya tinggi profil dibagi dengan tebal webnya, tebal badan si profil I-nya, itu kurang dari atau sama dengan 3,76 dikalikan akar modulus elastisitas dibagi dengan tegangan lelehnya, atau disebut dengan penampang kompak. Ya. Ingat ya, jadi momen plastis itu hanya terjadi jika dia adalah penampang kompak. Kalau dia penampang tidak kompak, maka dia akan dianalisis dengan cara elastis. Momen plastis diperoleh dengan menganggap bahwa penampang balok komposit dalam kondisi plastis. Untuk penampang profil baja cukup jelas ya. Kondisi plastis adalah jika tegangan pada keseluruhan penampang mengalami leleh ya atau mencapai F yield. Baik tegangan tarik maupun tegangan tekannya ya. Artinya dia tidak akan tertekuk sebelum mencapai leleh di sini. Nah, untuk plat beton yang diperhitungkan adalah jika mengalami tekan ya. Bila yang terjadi tarik, maka kekuatannya diabaikan ya. Ini sama seperti tadi. Jadi yang penting adalah momen positif ya. Kalau momen negatif, maka kekuatannya diabaikan saja. Ya. Untuk beton yang mengalami tekan ya, kondisi plastis ekivalen jika keseluruhan penampang mengalami tegangan merata sebesar 0,85 F Jackson. Ya, oke, masih ingat ya? Kalau kalian belajar di bagian balok beton berulang, biasanya ada blok tegangan ekivalen, maka tegangan maksimumnya itu diambil 0,85 F Jackson. Oke. Momen plastis penampang balok komposit sangat tergantung dari kekuatan geser yang ditahan oleh shear stud-nya atau shear connector tadi. Jika ternyata tidak cukup, maka momen plastis yang dimaksud tidak akan tercapai. Ya, jadi walaupun momennya itu sudah kuat kapasitas baloknya, tetapi kapasitas penghubungnya atau konektornya itu tidak cukup, maka ya kapasitas plastisnya itu tidak akan tercapai. Untuk itu dapat dihitung gaya geser nominal atau V-action antara profil baja dan plat beton yang ditahan oleh shear stud-nya. Oke. Nah, besarnya V-action ya atau gaya geser dari penghubung tadi itu dihitung dari nilai terkecil ya. Dari 3 kondisi batas. Yang pertama, kondisi atau keadaan saat beton pecah. Kemudian yang kondisi kedua adalah profil bajanya mencapai leleh bagian tarik, ya. Atau yang ketiga adalah shear stud-nya yang tersedia, ya, kapasitas shear stud yang tersedia. Yaitu yang dihitung kalau beton pecah, maka V-action-nya adalah 0,85 F action dikalikan luas betonnya, ya. Kalau yang kondisi kedua, saat baja itu leleh, maka diambil adalah rumusnya F yield dikalikan luas bajanya. Dan ada juga kuat geser total shear stud-nya seperti V-action, yaitu sama dengan sigma Qn, di mana Qn tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, sigma Qn ini ya, jadi ya dari ketiga ini kita ambil nilai yang terkecil ya. Dia ambil nilai yang terkecil, tetapi jangan sampai sigma Qn ini adalah yang paling terkecil di antara ketiganya ya. Ya, kita lihat ya, jumlah kuat geser nominal shear stud yang terpasang antara titik momen maksimum sampai titik momen 0 pada balok komposit. Agar terjadi efek komposit penuh, nilai ini
tidak boleh yang terkecil. Jadi nilai ini harus lebih besar daripada kedua ini, ya. Tetapi tetap nanti yang kita ambil untuk V aksennya adalah yang terkecil di antara ketiga ini. Oke ya. Nah, gaya geser V aksen dari beton pecah atau profil baja leleh itu sama dengan resultan gaya tekan dan tarik yang ditulis sebagai berikut. Jadi gaya resultan tekan maksimumnya itu namanya C, artinya compression. Ini sama dengan 0,85 F aksen dikalikan luas betonnya. Sedangkan resultan gaya tarik adalah tension di sini, yaitu adalah F yield dikalikan luas steelnya. Ya. Nah, sekarang untuk menghitung momen plastis balok komposit, itu dicari dulu posisi sumbu netral plastisnya. Ya. Yang tergantung dari proporsi C dan T. Jadi nanti ada 3 kondisi distribusi tegangan plastis yang mungkin akan terjadi. Ya. Yang pertama kita sebut namanya case A atau kasus A. Jika T kurang dari atau sama dengan C, ya, yaitu sumbu netralnya, ya, sumbu netral plastisnya itu berada di dalam plat beton. Ya. Yang case kedua, ya, garis netral plastisnya itu ada di baja. Ya. Tetapi berada, ya, garis netralnya itu berada di plat sayapnya. Oke ya. Yang ketiga, garis netralnya itu ada di baja juga, tetapi sudah mencapai plat badan. Oke, beda ya. Saya gambarkan sedikit di sini. Kalau saya case A, ya, case A itu seperti ini. Ini plat betonnya. Dan ini adalah profil bajanya. Ya. Ini adalah profil bajanya. Nah, sini. Kalau case A, maka garis netral plastis berada di dalam plat beton, berarti seperti ini. Nah, di sini dia. Ya, di dalam plat beton garis netralnya. Ya. Tetapi kalau misalkan dia case B, artinya dia garis netral sudah ada di baja, tetapi masih berada di plat sayap. Berarti di sini. Nah, di sini. Ya. Masih berada di plat sayap. Tapi kalau misalkan dia case C, ya, yaitu di plat badan, maka garis netralnya ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada 3 kondisi yang mungkin terjadi. Akan kita cek terlebih dahulu case A, kita cek. Kalau tidak memenuhi syarat, maka kita coba case B. Kalau tidak memenuhi syarat, maka kita coba case C. Ya, nanti kita hitung. Kita harus mencari dulu di mana posisi sumbu netral plastisnya. Oke, sekarang case A. Nah, case A tadi ingat garis netral plastisnya berada di dalam beton. Ya. Nah, ini garis netral plastis. Ya. Nah, jadi beton yang mengalami tekan itu adalah yang terarsir. Ya. Yang terarsir ini dia akan mengalami tekan, sedangkan yang tidak terarsir di sini ini akan mengalami tarik. Nah, terlihat di sini. Di sini dia ada celah, ya. Ada celah. Itu maka kita anggap kekuatan tarik dari beton itu kita abaikan. Jadi tariknya itu murni dipikul oleh si profil bajanya sendiri. Ya. Makanya tensionnya itu hanya sampai sini. Nah, sedangkan di sini itu adalah murni compression, yaitu tekan C di situ. Tapi di antara ini ada gap di situ, ada celah. Itu karena di sini beton mengalami tarik sehingga kita abaikan saja kekuatan tariknya. Nah, coba kita baca. Ini suatu kondisi yang ideal bagi penampang balok komposit dan untungnya sering dijumpai di lapangan. Ya. Volume plat betonnya itu relatif besar sehingga ketika terjadi momen lentur positif, profil baja mengalami leleh terlebih dahulu. Itu berarti kopel gaya tarik yang menentukan, yaitu T sama dengan T bintang, ya, dan C sama dengan T bintang. Nah, tinggi blok tegangan tekan pada plat beton A, ya, nah, A ini, ya, tinggi ini, ya, tinggi ini itu adalah A, ya. Nah, sama, ini A juga, ya. Jadi tinggi blok tegangannya itu, tegangan tekannya adalah ini rumusnya. Nah, ini sering sekali kita lihat di beton, ya, beton balok, ya. Kalau kita pengen lihat dari mana sih dapat rumus ini, itu adalah kita ambil sigma H sama dengan 0, berarti adalah C sama dengan T di sini. Ya kan?
C sama dengan T. Berarti C tadi apa? C tadi adalah ya, volume dari ini ya. Nah, volume dari ini. Ya. Ini kalau kita gambar ke samping ada seperti ini, kita gambar ke samping. Nah, seperti ini volumenya. Nah, kita hitung dulu luasnya. Luasnya berapa sih luasnya? Luasnya adalah 0,85 F-section dikalikan A, itu berluas, supaya dia jadi volume, kita kalikan lebarnya. Lebarnya adalah sebesar BE. Ya, dikalikan BE ya, sama dengan T di sini gaya tariknya adalah AS dikalikan F yield. Ya. Nah, maka kalau kita mencari nilai A di sini, ya, nilai A, maka apa? AS dikalikan F yield ya, itu dibagi dengan 0,85 F-section dikalikan BE. Nah, ini sama. Ya. Sama dia. Oke, jadi caranya seperti itu. Nah, nanti kita cek di sini, kita cek. Misalkan asumsi kita benar, maka nilai A ini ya, nilai A ini itu nilainya lebih kecil daripada tebal si betonnya, ya, TC-nya. Ya, jika menggunakan dek baja atau A lebih kecil daripada T, artinya tebal platnya, ya. Nah, seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan A lebih daripada TC, ya kita cek nanti apakah garis netralnya ada di sayap sini atau di badan, ya. Nanti apakah dia case B ataukah malah jadi case C. Nah, kita lihat di sini. Nah, misalkan ini sudah oke, artinya dia memang benar berada di plat beton. Maka, nah, jika YC adalah jarak dari tepi atas profil baja I ke bagian tepi atas plat beton, kemudian Y2 adalah jarak dari tepi atas profil baja I keseluruhan gaya tekan plat beton yang dicari, maka YC adalah sama dengan sekian dan Y2 adalah sama dengan sekian. Ya, ini gampang saja bisa kalian lihat nanti di sini. Ya, nah YC adalah dari sini sampai dengan sini. Ya, berarti kalau mencari Y2 adalah dari titik pusat sini sampai dengan sini. Berarti apa? Titik pusat ini adalah A dibagi 2. Ya. Berarti Y2 adalah sebesar, nah, Y2 adalah sebesar YC dikurang setengah dari A. Ya. YC tadi adalah total tebal beton. Nah, dari sini sampai dengan sini itu adalah, dari sini sampai dengan sini itu adalah setengah A. Berarti yang kita hitung adalah dari sini sampai dengan sini. Nah, itu adalah YC dikurang dengan A per 2. Ya. Nah, YC dikurang A per 2. Sudah. Nah, sekarang dari gambar tadi, maka dapat dihitung kapasitas momen plastis dari penampang balok komposit untuk case A adalah seperti ini. Nah, momen nominal sama dengan momen plastis. Artinya kita ambil dari sini ke sini. Nah, momennya, jaraknya dari sini sampai sini itu berapa sih jaraknya? Ya. Ya, maka momen nominal adalah T dikalikan dengan momennya dari sini sampai dengan sini. Ya. Berarti AS dikalikan F yield dikali dengan D per 2, ya, D per 2 ditambah dengan Y2 ya. Coba kita cek benar tidak? Nah, benar ya. Yaitu ini adalah T, ya, ini adalah T tension. T tadi adalah AS dikalikan F yield dikali dengan jaraknya dari sini, ya, dari sini sampai atas sini, ya, yaitu D per 2 ditambah dengan Y2. Sudah. Ya, oke, jadi caranya seperti itu. Kalau sudah selesai, maka dapatlah kita kapasitas kompositnya. Nah, sekarang bagaimana tadi kalau misalkan ternyata masuk di case B, yaitu garis netralnya, ya, garis netral plastisnya itu berada pada plat sayapnya. Nah, jatuhnya di sini. Ya. Jatuhnya ada di plat sayap. Berarti apa? Plat beton itu murni semuanya akan memikul tekan. Ya, semuanya terarsir. Jadi setebal T ini
semuanya mengalami tekan. Dan ditambah lagi dengan setebal sayap ini, ya. Setebal sayap yang di atas ini, dia akan mengalami tekan. Makanya ada C, compression, sama ini adalah CC, compression konkrit, dan ini adalah CS, yaitu compression steel. Ya, tekan yang diakibatkan oleh si baja. Tapi karena dia tipis, ya, tidak setebal plat sayapnya, maka ya gambarnya maka dari itu dia agak tipis juga, ya di sini. Oke. Kondisi case B terjadi jika luasan plat beton relatif lebih kecil dibandingkan kopel tarik profil baja. Oleh sebab itu, ketika terjadi momen positif, maka profil baja juga masih mengalami tekan. Nah, juga masih mengalami tekan. Itu terjadi jika tebal flange-nya lebih besar dari Y dan lebih besar daripada 0 yang dihitung dengan rumusan berikut. Ini dia, ya. Nah, sehingga apa? Kita nggak perlu menghitung A tadi, ya. Tadi kan ada ya A di sini, ya itu nggak perlu. Karena apa? A ini ya otomatis sama dengan T. Ya, kenapa? Seluruh ini dia akan mengalami tekan. Nah, seluruhnya akan mengalami tekan. Nilai T juga sama, yaitu AS dikalikan F yield, maka Y sama dengan ini. Nah, itu rumusnya. Ya. Y itu adalah dari sisi bawah plat beton sampai ke garis netral, ya. Nah, jika Y lebih besar daripada TF, ya, maka kondisi case yang mungkin terjadi jika persyaratan terpenuhi, maka kuat lenturnya menjadi sekian. Ini rumusnya, ya. Nah, ini rumusnya, ya. Berarti kita ambil saja di sini, ya, yaitu gaya dari ini ke sini, ya, dari ini ke sini. Berarti jaraknya dari sini sampai sini, dan dari ini sampai dengan sini, ya. Berarti C dikalikan dengan jaraknya adalah berarti, ya, kita langsung saja tulis di sini. Berarti C dikalikan jaraknya ini, ya. Y2 ditambah setengah D, ya. Y2 ditambah dengan setengah D, yaitu dari sini, ya, sampai dengan sini, yaitu ini adalah setengah D, ya. Ini, nah, ini adalah setengah D dan ini adalah Y2, ya. Berarti kita jumlahkan Y2 ditambah dengan setengah D. Nah, ini adalah jaraknya adalah, nah, bisa nih pakai YW, ya. Nah, YW bisa seperti itu. Atau di sini ditulis adalah, nah, ini dibagi dua nih. Dibagi dua, ada CSF, ada CSW, ya. Sorry, ini adalah case C, ya. Oh ya. Nah, sorry, tadi salah gambar, ya. Sorry, tadi ada salah gambar. Tadi yang ini kita ambil, ya, case B, ya. Sorry. Berarti ini, ya, nilai C ini adalah, nah, jarak ini adalah dari ini sampai sini. Nah, itu dari C sampai dengan T. Ini adalah D per 2. Sorry ya, tadi salah gambar. Tadi ada case C. Kita belum sampai case C membahasnya. Kita baru di case B. Sudah seperti itu, jadi anggap saja gaya dikalikan jarak, ya. Berarti ini ke sini semua. Nah, ini ke sini semua. Kalikan saja jaraknya berapa dari ini sampai sini. Oke, ya. Rumusnya ini. Nah, C tadi dapat dari 0,85 FC aksen dikalikan BE dikalikan T, ya, karena dia sudah full setebal platnya. CSM dapat dari sini, ya. Untuk Y, kalian lihat lagi di slide sebelumnya ada, ya. Nah, di sini. Oke, ya. Oke, itu untuk case B, ya. Untuk kasus B. Nah, sekarang untuk kasus C, ya. Untuk kasus C ini ternyata garis netral plastisnya itu tidak lagi di sayap, tetapi sudah mencapai webnya. Nah, sudah sampai di badannya. Ingat ya, kasus A tadi cuma sampai di plat, ya. Kasus B itu hanya sampai di sayap, dan kasus C itu sudah sampai di webnya.
Nah, otomatis nanti gaya-gayanya ada compression konkrit, ada compression steel flange, dan ada compression steel web. Ya, CSW dan CSF di situ. Oke. Ya. Cara menghitung juga sama, itu adalah gayanya terhadap titik T. Ya, terhadap tension sini, berapa jaraknya dari sini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Ya. Nah, sama saja ya. Gaya dikalikan jarak jadi momen, gaya dikalikan jarak jadi momen. Ya. Ini juga sama, gaya dikalikan jaraknya. Oke. Untuk C sama rumusnya ini, ya. Y2 setengah D nanti bisa saja dicari. CSF ini rumusnya. Kemudian YF ini rumusnya, ya sama saja. CSW ini rumusnya. YW adalah ini. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu untuk penampang plastis ya. Jadi penampang plastis tadi ada 3 kemungkinan distribusi tegangan yang terjadi, yaitu saat garis netral plastisnya di plat, kasus kedua saat garis netral plastisnya ada di bagian sayap, kasus ketiga adalah garis netral plastisnya ada di bagian web, ya di bagian badan. Nah, sekarang ingat tadi untuk penampang plastis adalah jika dia penampangnya kompak. Ya, WF-nya itu kompak, masuk klasifikasi kompak. Sekarang bagaimana jika profil I yang kita gunakan itu angka kelangsingannya sangat tinggi? Artinya dia masuk ke klasifikasi tak kompak, ya. Maka kita menggunakan penampang elastis balok komposit. Ya. Analisa elastis penampang komposit untuk menghitung lendutan dan kekuatan balok komposit yang mempunyai plat badan yang relatif langsing yang masuk kriteria H per T nya lebih besar daripada ini, ya. Ya. Nah, tadi kan kalau sebelumnya dia kurang ya. Nah, sekarang lebih besar yang kita ambil. Artinya mempunyai plat badan yang relatif langsing, artinya angka kelangsingannya sangat besar. Untuk mempelajari perilaku elastis penampang komposit, ditinjau dengan sisi atas plat beton yang menyatu, ya, dengan profil baja di bawahnya. Nah, jadi namanya dia sudah masih elastis ya. Namanya dia masih elastis berarti distribusi tegangan dia masih linear seperti ini, ya. Masih linear seperti ini. Berbeda dengan tadi kalau kita sudah plastis. Kalau plastis maka bentuk tegangannya dia seperti ini. Ya. Bentuk tegangannya seperti itu. Tapi kalau linear ya dia masih linear kalau elastis masih linear seperti ini. Mungkin untuk mengingat sebentar, kalau misalkan kita punya profil balok ya. Nah, profil balok seperti ini. Ini mungkin ada di bukunya Pak Wir atau bukunya William T. Segui ya. Dia kalau diberikan beban P, nah, diberikan beban P di sini. Kalau P-nya masih kecil, ya, P-nya masih kecil, maka belum terjadi leleh di atas ini, ya. Belum terjadi leleh. Maka distribusi tegangannya masih dia linear seperti ini. Tapi saat P-nya itu diperbesar, ya, P diperbesar, maka saat dia diperbesar dan mencapai leleh pertama kali di serat teratas dan serat terbawah, maka distribusinya maka jadi seperti ini. Ya, akan membesar. Ini maka tegangannya kurang daripada tegangan leleh ya. Tegangannya kurang daripada tegangan leleh. Nah, saat dia mencapai tegangan sama dengan tegangan leleh seperti ini. Ya, masih dia linear. Tapi kalau P ditambah lagi, ya, P ditambah lagi maka dia mencapai sini. Ya, ini lelehnya dia semakin menjalar ke tengah balok, ya. Maka kondisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Maka di sini sudah menjalar dia semakin ke bawah. Ini adalah tegangan leleh. Ya kan? Misalkan P-nya diperbesar lagi, ya. P-nya diperbesar terus sehingga dia mencapai leleh sempurna, ya. Leleh semua, itu namanya penampang plastis. Artinya tegangannya menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Namanya adalah tegangan leleh semua. Nah, makanya kalau misalkan dia penampang plastis, maka kita gunakan diagram tegangannya bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya sudah plastis, ya. Nah, seperti ini bentuk distribusi tegangannya.
ya kan? Baik dia case A, case B atau case C, semua sama, ya, semua sama seperti ini, ya. Hanya saja case A, case B, case C itu yang membedakan adalah letak garis netral plastisnya. Tapi kalau sudah penampang elastis, maka gambarnya berubah menjadi dia linier. Nah, seperti ini, ya, linier seperti ini. Nah, sekarang gini, tegangan di sini, ya, maka memiliki kemiringan yang berbeda, ya. Satu yang di bagian atasnya, ini ada yang dia lurus seperti ini, dan ada yang miring seperti ini. Karena apa? Di sini kita anggap dia ada tegangan dari beton dan ada tegangan dari si profil bajanya. Nah, ini harus kita jadikan dia transformasi. Penampang transformasi artinya profil beton itu kita jadikan dia seolah-olah menjadi material baja. Artinya kita transformasikan, kita rubah menjadi baja agar tegangannya dia linear seperti ini tanpa ada kemiringan lain, ya. Nah, sekarang kita lihat. Jika dapat dibuat transformasi penampang, artinya perubahan penampang, sehingga modulus elastisitasnya itu setara atau sama. Ingat ya, namanya transformasi penampang ini bisa baja kita rubah menjadi beton, atau beton itu kita rubah menjadi baja. Nah, biasanya lebih mudah itu adalah si beton kita rubah menjadi baja, ya. Jadi nanti si beton di sini, nah beton ini akan kita rubah menjadi baja. Kita transformkan atau kita rubah, ya, menjadi baja. Maka apa? Nilai modulus elastisitasnya itu harus setara, ya. Maka kondisi tegangannya itu berbeda maka kondisi tegangan berbeda itu menjadi tidak ada, atau slope-nya atau kemiringan tegangannya itu adalah sama di sepanjang penampang, ya. Tadi kan dia beda nih kemiringannya karena dia bekerja masing-masing. Kalau kita setarakan maka dia menjadi seragam kemiringannya, ya. Nah, ini biasanya disebut dengan cara N atau rasio modular, ya. Bisa juga disebut penampang elastis transformasi. Hitungan berikutnya, ya, lendutan atau tegangan dikerjakan seperti penampang utuh biasa. Nah, jadi nilai N itu bisa kita ambil, yaitu adalah modulus elastisitas baja dibagi dengan modulus elastisitas beton, ya. Boleh pakai ini rumusnya atau boleh pakai ini. Biasanya kalau kita menggunakan beton normal, ya kita gunakan saja ini nilai E-nya, ya. Tapi kalau kalian menggunakan beton yang tidak normal, ya berarti ada parameter berat betonnya berapa, ya. Nah, oke. Nah, gambar tadi akan diungkapkan dalam bentuk rumus seperti berikut, yaitu regangan baja itu sama dengan regangan beton, ya. Epsilon steel sama dengan epsilon konkrit, ya. Atau kita ambil tegangan baja aktual dibagi dengan modulus elastisitas baja, ya. Kenapa ya? Kalau kita lihat di sini adalah, nah, Fs itu sama dengan regangan dikalikan dengan modulus elastisitas. Sehingga apa? Kalau saya mencari regangan, ya, maka adalah Fs dibagi dengan Es. Ya. Sama beton juga seperti itu. Maka epsilon C sama dengan Fc aksen dibagi dengan modulus elastisitas beton. Sehingga apa? Ini kita naikkan ke atas. Maka Fs sama dengan Es dibagi Ec dikalikan Fc aksen. Nah, tadi kita tahu bahwa Es ini, ya, adalah N. Nah, adalah N. Maka menjadi Fs sama dengan N dikalikan Fc aksen. Nah, maka kita dapatkan penampang tegangan transformasinya, ya. Jadi Fs sama dengan berapa sih kuatakan betonnya dikalikan dengan N-nya. N itu adalah modulus elastisitas baja dibagi dengan modulus elastisitas beton. Jadi ini seakan-akan beton kita transformkan menjadi baja. Jadi kuatakannya berapa dikalikan transformnya berapa. Sudah dapatlah jadi Fs di situ. Nah, rumus di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut, yaitu N kali unit luasan beton yang diperlukan untuk memikul gaya yang sama seperti yang dipikul oleh 1 unit luasan baja. Untuk menentukan luas penampang baja yang memikul gaya yang sama pada beton, maka luasan beton dibagi dengan N. Itu berarti mengganti
luas beton, ya, luas konkrit dengan luas beton dibagi dengan N. Hasilnya adalah penampang dengan luasan tertransformasi. Terkait dengan balok komposit, maka yang dibagi cukup bagian B efektifnya saja. Nah, ini contohnya. Jadi, dari gambar sebelumnya, real seperti ini, maka ada beton dan ada baja. Maka apa? Kita rubah, kita transformasikan dia menjadi semuanya baja. Ya, karena baja itu identik lebih kuat daripada si beton, maka untuk kekuatan yang sama, ya, kekuatan yang sama seperti ini, kalau material beton dia memerlukan luas yang besar, luas yang besar seperti ini. Nah, tapi dengan kita jadikan dia baja, agar kekuatan plat beton ini sama dengan yang ini, sebesar ini, itu maka dia hanya memerlukan ukuran yang kecil, ya, dimana ukuran kecil seperti ini itu setara dengan si beton yang sebesar ini. Maka apa? BE di sini harus kita bagi dengan N tadi. N adalah modulus elastisitas baja dibagi dengan modulus elastisitas beton. Oke, jadi apa? Kalau sudah tertransformasi seperti ini, maka tegangannya akan linear sama kemiringannya. Ya, jadi profilnya akan menjadi seperti ini, berubah menjadi seperti ini. Nah, setelah itu dicari inersia potongan transformasi atau inersia transform ITR, ya. Dapat dicari tegangan pada profil baja sisi atas dan sisi bawah. Sebagai berikut ada tegangan steel top FST yaitu M yield top dibagi dengan ITR, ya, inersia transform. Ada juga tegangan steel bottom, ya, FSB yaitu MYB dibagi dengan ITR, ya. Pada penampang beton, tegangan maksimum adalah FC sama dengan MY bar, ya, dibagi dengan N dikalikan ITR. Nah, jadi seperti itu berbeda, ya. Kalau penampang plastis, ya sudah kita hitung tanpa ada transformasi. Tapi kalau sudah penampang elastis, harus kita transformasikan. Nah, kesimpulannya begini, kesimpulannya adalah jika kita gunakan penampang kompak, maka kita akan menggunakan analisis dengan cara penampang plastis, dan itu nilai momennya pasti lebih besar daripada penampang tak kompak. Kenapa? Karena kalau penampang kompak dia tidak akan tertekuk sebelum mencapai momen plastis. Ingat, momen plastis adalah seluruh penampang sudah mencapai leleh, artinya nilai momennya sudah paling maksimal. Tapi kalau misalkan dia penampang tak kompak atau penampang elastis seperti ini, dia belum mencapai momen plastis, itu sudah ketekuk. Sehingga apa? Kalau profil baja itu sudah tertekuk, berarti kapasitasnya akan langsung turun. Berarti kalau kita menghitung dengan penampang elastis, maka kita akan mendapatkan kapasitas yang di bawah dari si penampang kompak, ya. Sebenarnya seperti itu. Tapi ingat, biasanya kalau penampang elastis tinggi profilnya besar dia, sehingga apa? Memang angka kelasnya juga akan besar. Tapi biasanya kapasitasnya juga bisa dipengaruhi oleh inersia yang tinggi. Ya, jadi juga harus dihitung inersianya. Oke, saya rasa masih ada ya satu step lagi. Ya. Dalam mencari titik berat, maka ini rumusnya, ya. Nah, ini mencari Y barnya dan ini mencari inersianya. Oke, saya rasa itu saja materi yang bisa saya sampaikan di video ini. Untuk di video berikutnya nanti akan saya sampaikan tentang contoh soal untuk penampang plastis dan untuk penampang elastis, ya. Saya rasa cukup di situ. Saya ucapkan terima kasih.